Sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang kan, dia malah justru bilang dukun-dukun katanya bajakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah. Yaitu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, banyak orang yang mengaku-ngaku sekarang. Ada yang ngaku gurunya Marcel, ada yang ngaku bapak angkatnya Marcel, dan kemudian ada yang ngaku sebagai perantara damai sama TIJ. Nah, begitulah Marcel kemudian mengklarifikasi semuanya, membantah semuanya, mengungkap kebohongannya semuanya. Nah, bagaimanakah Marcel mengungkap hal itu? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, belakangan banyak beredar kabar-kabar soal pesulap merah. Kabar ini diawali dengan apa yang dikatakan oleh Firdaus Oyobo. Dia mengatakan bahwa Marcel punya bapak angkat dukun. Hal itu dikatakan di podcastnya Uya Kuya. Dan sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang kan, dia malah justru bilang dukun-dukun katanya bajakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah. Yaitu seorang dukun senior. Bapaknya, bapak angkatnya? Ya, bapak angkatnya lah katakan. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan ya, bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kenceng sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Tuh, Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana sih? Bukan dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana. Kemudian dia juga mengatakan pernah menjadi perantara perseteruan antara Marcel dan TIJ. TIJ adalah Paranormal Aceh, yaitu Teuku Iqbal Jonat. Guru Marcel Radival juga akhirnya keluar. Guru yang mengaku guru Marcel Radival ini juga menjadi viral karena dia mengatakan bahwa dia adalah guru dari pesulap merah atau Marcel Radival. Guru pesulap merah itu mengaku bernama Yun Yurindra, yang merupakan orang terkemuka yang katanya melintasi beberapa disiplin pengetahuan pemberdayaan diri. Yan Yurindra, sering dipanggil Pak Yan, ini merupakan hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia. Nah, itulah yang dikabarkan menjadi guru dari pesulap merah, Yan Yurindra atau Pak Yan, tapi beliau sudah meninggal dunia. Namun beberapa waktu dekat ini ada yang mengaku sebagai guru Marcel Radival. Kemudian Marcel juga menampol si pengacara dukun yaitu Firdaus Oyobo yang bikin berita-berita di media, pernyataan-pernyataan ngawur. Marcel Radival dengan tegas mengatakan, makin kesini makin banyak orang aneh. Dari mulai ngaku-ngaku guru pesulap merah, ngaku kenal sama bapak angkat, padahal gue nggak punya bapak angkat. Ngaku sebagai perantara damai sama TIJ, padahal gue nggak pernah musuhan sama TIJ. Ini manusia pada kenapa sih? Begitulah tamparan keras dari Marcel Radival.
Nanti lama-lama ada nih manusia yang ngaku anak pesulap merah, atau istri pesulap merah yang ke-25, atau ibu sambung pesulap merah, atau mantan istri pesulap merah, dan lain-lain, cuma biar dapat panggung dan diwawancara. Begitulah penegasan dari Marcel Radival. Nah, kita tunggu saja apakah akan bermunculan anak, istri, sepupu, dan juga mungkin ibu tiri, bapak tiri, dan tetangga, kemudian Pak RT, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pesulap merah nantinya akan muncul. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Dukun, dia sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang kan dia malah justru bilang dukun-dukun katanya banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Bapaknya, bapak angkatnya. Ya, bapak angkatnya lah katakan. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan, nah bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kencang sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Tuh, Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana sih? Bukan dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana. Menurut informasi dari orang tuanya, orang tua kami. Oke. Jadi ada foto Marcel Radival katanya bersama saya dulu saat masih belum terkenal, jauh beberapa tahun lalu sebelum COVID. Ada fotonya dengan saya. Mana? Ya makanya nanti tanya sama Marcel, karena Marcel itu hasil pengakuannya dengan bapaknya katanya. Bapaknya telepon saya. Bapak angkatnya Marcel itu adalah bapak saya juga. Tunggu. Marcel dulunya bergaul sama dukun-dukun, tapi bukan berarti dia dukun dong. Dia dukun dan sekarang legalitasnya udah ada. Dia tuh seorang dukun. Reiki itu mengeluarkan sertifikat master seorang Marcel Radival. Sertifikat Reiki itu hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang mempunyai ahli metafisika. Artinya secara de facto dia itu adalah seorang dukun. Nah, dia juga cabul. Diduga cabul dan dia juga diduga penipu. Karena dia sendiri yang berbicara. Siapa? Dia juga Siapa yang bicara? Dukun itu penipu dan cabul, berarti dia cabul dan penipu. Ada satu video gitu, dia kemarin diduga cabul juga, menghipnotis seorang wanita. Dia memangku seorang wanita dengan melakukan perbuatan cabul, diduga cabul. Jadi Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan dukun penipu, itu mengena kepada dia sendiri. Sama seperti nampar mukanya dia sendiri. Gitu. Tunggu nih, saya shock dengarnya nih. Iya. Ya, kayaknya nggak mungkin lah Mas. Karena secara logika, dia aja sekarang membuka kedok dukun-dukun, khususnya Gus Samsudin ya kemarin ya. Dia bilang bahwa dukun itu inilah itulah ya kan. Iya, itu buat dirinya sendiri. Segala macam. Bahasa itu buat dirinya sendiri. Sebenarnya. Ya, secara logika nggak masuk akal dong. Iya, makanya begini, Mas Uya. Kalau kita berbicara, Marcel Radival itu berbicara sebagai pesulap, dia tidak punya izin, tidak punya legalitas sebagai pesulap. Kalau dia tidak masuk dalam lembar negara manapun. Namun, saya juga pesulap nggak punya izin. Ya itulah yang saya bilang tadi, ini masukan dari kami bahwa pesulap-pesulap harus segera membuat izin agar tidak dibilang pesulap ilegal gitu. Karena semua orang yang mengaku dukun pun harus punya legalitas, termasuk persatuan dukun. Termasuk persatuan dukun yang saya pegang sekarang ini. Mereka punya akte pendirian. Mereka punya Kemenkumham legalnya jelas. Hipnoterapi. Terus supranatural dan lain-lain termasuk dukun. Mereka di situ tercatut di dalam lembar negara. Makanya mereka bisa melaporkan si Marcel Radival. Gitu hipnoterapi termasuk perdukunan gimana, Bang? Iya, kan dukun itu kan ilmu psikologi. Adalah satu kosakata universal ya, yang pemahaman secara universal, namun ada beberapa karakter gitu. Jadi ada 12 karakter perdukunan itu dipahami oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dukun anak,
dukun Ya. santet, dukun jampe, dukun terawang, dukun patah tulang, dukun ini ada 12 karakter di situ yang mencakup kriteria dukun-dukun tadi gitu. Artinya di sini landasan hukumnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dukun itu enggak melulu harus terstigma dengan paradigma negatif tentang dukun gitu. Ya emang, ya. Ya artinya dukun itu banyak. Makanya kalau ketika Marcel berbicara masalah dukun itu cabul dan penipu, artinya Marcel ini sedang mengata-ngatai dirinya sendiri. Dia juga dukun. Bahkan Marcel ini nggak bisa elakkan. Dia punya sertifikat. Nah, Reiki? Ya Reiki itu hanya dipunyai udah miliki oleh dukun supranatural. Nggak bisa orang lain mempunyai itu. Makanya dukun yang mana? Omongan Mas ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau Mas bilang dia dukun Bisa. macam? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Semua pembicaraan saya hari ini bisa dipertanggungjawabkan secara de facto dan de jure. Kalau Marcel bilang mana ada buktinya nggak? Nanti kalau nggak bilang ini pencemaran nama baik. Ya kan loh. Kalau pencemaran nama baik tidak bisa dong, kan saya sedang diminta pendapat di media Uya Kuya. Iya. Nggak bisa. Tapi harus di tempat saya harus ada buktinya. Iya, karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, ada pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15 tentang hak jawab. Jadi saya menjawab pertanyaan Mas Uya Kuya, dilapis lagi dengan SKB 3 Menteri kan gitu. Artinya saya berbicara di media Uya Kuya.